Kembali ke bengkel mindset. Di Ya. tempat ini Mas Edi, ini saya selalu mengumpulkan anak-anak muda yang milenial. Mas Edi, saya undang 10 orang, 7 orang. Sesuai dengan passionnya. Dia suka apa? Kalau suka kuliner, saya undang. Mana yang kuliner datang semua. Saya datangkan orang yang ahli kuliner untuk ngomong. Makanya di sini saya buat namanya bengkel mindset. Ada orang yang suka jualan, jualan online. Saya datangkan pakarnya jualan online. Ada yang suka motong, barbershop. Saya datangkan nanti pakar-pakar yang termasuk. Tukang cukur. Ini Mas Doris ini ya sudah buka ini, mau perlu kita kunjungi itu. Ada yang laundry Pak, ada teman kita. Tadi yang saya jelaskan jualan online tadi 1 bulan mencapai 3 miliar tadi, 2 sampai 3 miliar di Surabaya. Tadinya iseng, istrinya yang suruh jualan, tapi sekarang si suami itu meninggalkan pekerjaannya, bukan meninggalkan, diserahkan ke orang lain PT-nya, dia membantu istrinya. Ada ini pegawai pajak di NTT sana, sudah jabatannya tinggi, dia buka laundry. 2 minggu yang lalu saya datang ke sana. Dia punya 4 outlet. Satu outlet itu rata-rata 200 kilo. 1 kilo itu rata-rata antara 7 sampai 15 ribu per kilo. Kalau saya hitung 1 bulan 4 outlet itu kurang lebih hampir 300 jutaan. 300 juta. Paling yang dikeluarkan untuk operasional nggak sampai 30%. Saya bisa berhitung, walaupun dia nggak ngomong, saya sudah berhitung. Keuntungan yang dia dapatkan 1 bulan tidak kurang dari 200 juta. Kira-kira lebih besar gajinya di pajak apa di laundry tadi? Ya di laundry. Sehingga setiap minggu pulang dia itu. Jumat sore udah pulang. Berarti dia cuma punya waktu 2 hari. 2 hari untuk mengelola itu, hasilnya ratusan juta. Apalagi kita yang nganggur. Nah, saya sampaikanlah ke teman-teman ini. Makanya bengkel mindset itu perlu. Saya bukan mengecilkan pegawai, karyawan, pegawai enggak. Tapi itu adalah salah satu alternatif buat kita. Justru dengan adanya kita berwirausaha ini, mungkin kerja sehari, kerja seminggu bisa untuk sebulan. Mas Doris bisa nanya, ternak cupang tuh harganya berapa? Kalau satu cupang dijual berapa Mas Doris biasanya? Yang paling ada 75.000. 75.000. Yang paling mahal? Paling mahal ada yang 3 juta. 3 juta. 1 ekor. 1 ekor. Itu bayangkan. 3 juta itu untungnya berapa kira-kira Mas Doris? Untungnya lebih-lebih. Nah, maksudnya kulai berapa? Kulai piro didol 3 juta itu? Kalau kita biasanya belinya yang indukan itu seharga 150. 150. Itu bisa beranak berapa? Itu bisa sampai 10-20. 10-20. Dari 10-20 itu kira-kira yang bisa dijual berapa? Ya hampir semuanya kalau bisa. Bayangkan bisa Pak, semuanya. 150 menjadi 3 juta kali 20. Itu kira-kira hitungannya gimana itu? Ada kalkulatornya nih. Nah itu Mas Edi, salah satunya saya semangat memberikan ilmu kepada anak-anak atau adik-adik kita, karena saya sudah merasa tua, ya sudah banyak melihat di dunia luar orang yang usaha, ternyata usaha itu lebih enak dibandingkan dengan yang menjadi karyawan. Karyawan itu diatur oleh perusahaan luar biasa. Sudah berapa lama itu bikin bengkel mindset itu? Bengkel mindset ini baru kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Dalam perjalanan 6 bulan, berapa santri apa Jadi namanya? pesertanya sekarang ini insya Allah yang rutin, yang intens konsultasi dan sebagainya ada 90-an. 90? Anak-anak mana itu? Ya, anak-anak yang, terutama anak-anak sini. Anak gading? Anak-anak gading yang offline, ada yang dari luar juga. Karena mereka juga nggak sekolah gitu kan? Ya, artinya nggak sekolah, nggak offline lah gitu kan? Silahkan nanti kalau misalnya Mas Edi mau ada, oh ini anak-anak ini sukanya di ini, nanti hubungi saya bisa pakai Zoom. Kebetulan saya operatornya salah satunya ya Mas apa namanya yang di DPP, Mas Adit. Oh Adit ya. Mas Adit. Nah dari waktu 6 bulan dari 90 anak yang dibina, dididik, yang kelihatannya sudah ada hasilnya. Nanti bisa diwawancari tersendiri. Ada yang cuci laundry itu ternyata bisa kembangkan sendiri. Ada laundry sepatu, laundry helm, laundry sofa itu ternyata lebih menguntungkan dibandingkan laundry biasa. Laundry sofa itu hampir 200.000. Satu sofa 200.000.
kerjanya sangat-sangat ringan. Modalnya itu insya Allah nggak sampai 20.000, 30.000 nggak sampai. Karena langka, nah, seperti itu. Sepatu juga gitu. Kita memang kita nggak bisa caranya nyuci sofa itu gimana kalau kotor kan? Iya, tapi ada alatnya yang nggak terlalu mahal. Yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Itu sudah dikerjakan oleh teman kita. Hasilnya berapa? Ya sudah ya juta-juta juga. Jadi dia diparanin ya, datang ke rumah yang bersangkutan. Iya. Apa dikirim barangnya? Kalau sofa didatangi. Kita datang. Ada juga yang di Madiun tuh yang sofanya diantar ke, bukan diantar, kita yang jemput, kita bawa ke sana. Diambil artinya, diambil. Ya, itu karena kalau cuci di situ ketahuan nanti nyuci gimana. ada teknik-tekniknya, tapi juga bahannya tidak terlalu sulit sebetulnya. Nah, kemarin bikin materialnya, sabunnya dan seterusnya. Ada juga yang barbershop. Barbershop tuh sudah menguntungkan puluhan juta satu orang itu. Tukang cukur. Tukang cukur. Tukang cukur itu, Pak. Tukang cukur murah, kalau barbershop kan bahasanya lebih mahal. Nah, memang ngelihat kira-kira demand-nya itu di mana. Kalau di Gading waktu anak-anak sekolah mungkin masih bisa, Mas Deris ya. Tapi begitu anak-anak sekolah kurang ya juga kurang. Tapi kalau di kota-kota besar, Pak, ada yang satu hari itu menghasilkan 70 juta. Barbershop. Maaf, 70 juta. Sekitar 7 juta. 7 juta sehari. Tukang cukur itu. Tukang cukur. Berapa kepala tuh yang dipegang? Enggak tahu. Dua lantai masalah, ada bawah, ada atas. Oh, anunya karyawan juga banyak ya. Karyawan juga banyak. Jadi tapi dari situ kan kita memanage, kita menggaji karyawan. Iya. Sistemnya seperti itu. Kalau sudah bagus, menggaji karyawan. Atau ada juga yang sistemnya sharing profit, tergantung dari bagaimana. Sharing profit pun juga sudah dihitung mereka net profitnya setelah dipotong listrik, dipotong sewa, dipotong macam-macam. Kalau misalkan net profitnya kita 50, dia 50, kita masih untung juga. Kita bisa buka tempat yang lain. Itu kalau bukan kita yang ngarahkan, nggak bisa, Mas Edi. Anak-anak itu juga bingung kerja apa. Fenomena, Pak, di Jakarta. S1, S2 kadang-kadang nge-grab, Pak. Iya. Saya pernah nge-grab tuh S2 dia, Pak. S2. Ada juga yang sudah pensiunan. Nah, saya sebenarnya pengen ngundang Pak BJ untuk memberikan edukasi ke ibu-ibu. Nggak usah beli sayur, di rumah sudah bisa nanam sayur sendiri. Nah, kan Pak BJ itu ya ahlinya di agro ya? Iya, agro di Bandungnya.